Oke, aku udah. Nih temannya nanti agak terlambat sedikit. Oke. Oke. Oke, ini udah ada ya. Ya. Nah, jadi kalau number, ya, angka ya dalam bahasa Inggris itu terdiri dari dua ya. How to tell number. Ya. Jadi angka atau bilangan dalam bahasa Inggris itu terdiri dari dua jenis atau dua macam, yaitu cardinal number dan ordinal number. Ya, kalau cardinal number itu tuh untuk menyatakan ya berapa banyak jumlahnya. Seperti misalnya kamu menyebut 1, 2, 3 ya seperti itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Dan lain-lain. Nah, sementara ordinal number ini adalah ya untuk menyatakan urutan atau tingkatan level. Ya, ordinal number is a number that tells the position in of the position or order of something. Jadi untuk menyatakan urutan, tingkatan atau level, such as first, second, third, fourth, dan lain-lain ya. Jadi ordinal numbers itu biasanya digunakan untuk ya lantai gedung bertingkat, floors of a building. Contoh kalimatnya, our office is on the second floor. Kantor kami berada di lantai 2. Kemudian selanjutnya, she lives on the third floor. Jadi kalau misalnya dia tinggal di lantai 3, jadi kita di sini pakai preposisi on ya. Kan dia tinggalnya di atas di lantai 3. Ya, jadi she lives on the third floor. Dia perempuan tinggal di lantai 3. Ya, kemudian ordinal numbers ini juga bisa digunakan untuk penunjukan tanggal atau dates. Contohnya, their Independence Day is on the 4th of July. Ini artinya kan hari kemerdekaan mereka tanggal 4 Juli. Ya, tapi kalau British, ya British style itu penyebutan tanggalnya di depan ya. Kalau versi American, bulannya duluan, baru tanggalnya. Kemudian kalau versi American, ya contohnya, today is March 7th. Jadi walaupun 7 di sini tidak ada TH-nya, tapi tetap dibacanya tuh ada TH-nya ya, 7th. Ada TH-nya. Kemudian sequence digunakan untuk ordinal number juga digunakan untuk sequence atau order ya, urutan. Contoh, jadi contoh kalimatnya adalah this is the first time it has happened. Ini pertama kalinya hal ini terjadi. I am the second child in my family. Aku adalah anak kedua di keluargaku. Ya, kemudian ordinal number juga bisa digunakan untuk centuries atau abad. Ya. Contoh kalimatnya, Shakespeare was born in the 16th century. Shakespeare lahir pada abad ke-16. Nah, ini ya perbedaan cardinal number dan ordinal number. Kalau cardinal number itu kan penyebutannya seperti biasa ya. Seperti 1 itu adalah 1, 2 itu adalah 2, 3, 3, 4, 4, 5, 10 itu 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 20, 20, 50, 50, 55, 55, 100, 100, 1000, 1000, 100.000, 100,000, 1 juta, 1 million, 1 miliar, 1 billion. Jadi jangan kebalik ya, yang 1 juta sama 1 miliar. Kemudian kalau ordinal numbers ya, misalnya 1 itu apa? First ya, kita 1 ST itu disebutnya first, 2 ND itu dibaca second, 3 RD dibaca third, 4 TH dibaca fourth, 5 TH fifth ya, selanjutnya 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 20th.
21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, dan 100th. Nih, ya, ada TH-nya di belakang. Ya, kemudian digunakan juga sebagai pecahan, ya, fraction, pecahan. Jadi meskipun ya sistem pecahan ini tidak banyak ya digunakan akhir-akhir ini, ya biasanya menggunakan beberapa pecahan sederhana ya dalam percakapan sehari-hari. Yang untuk seperempat ya, a quarter, setengah, a half, 3/4, 3/4, sepertiga, a third, 2/3, 2/3, 3/8, 3/8, 3/16, 3/16, 1/32, 1/32, 7/9, 7/9, 12/100, 12 hundredths, ada TH-nya ya. 21/1000, 21,000 ya. Kemudian untuk penyebutan desimal ya atau koma. Jadi ini untuk menunjukkan angka desimal kita menggunakan koma dan ini termasuk uang ya seperti dolar dan sen. Ya, jadi kalau 0,25 itu cara membacanya adalah 0.25. Ya, jadi point itu kan koma ya. Jadi nolnya itu nggak usah dibaca, jadi langsung 0.25 ya atau pembacaan di sini bisa menggunakan 0 itu bisa dibaca dengan note ya. Bisa juga dibaca note 0.25 ya. Atau 0 juga bisa dibaca dengan 0, 0.25. 0,5, 0.5 atau 0.5 atau 0.5. 0,75, 0.75 atau 0.75 atau 0.75. 0,333, 0.333 atau 0.333 atau 0.333. 1,5, 1.5, 8,56, 8.56, 12,15, 12.15, 38,63, 380, 4.63 ya. Jadi ingat ya bahwa kita itu menggunakan koma. Jadi untuk memisahkan ribuan. Hati-hati dengan koma dan poin. Jadi kalau misalnya di Indonesia ya bilangan gitu ya, amount, jumlah itu kan semuanya pakai titik untuk memisahkan antara ribuan ya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris itu menggunakan koma. Kemudian untuk penggunaan tahun atau years. Nah, jadi cara membaca tahun ini dibagi menjadi dua ya. Misalnya 1984 ya, cara membacanya adalah 1984. Jadi itu artinya 1984. Jadi dipenggal dulu nih ya. Jadi bukan 1984 gitu ya. Repot nanti kamu bacanya. Kemudian 1941 cara membacanya ya dalam bahasa Inggris adalah 1941. 1941. 1999. 1999. 1999. Ya. Pengecualian ya untuk tahun 2000 sampai 2010 kita pakai formatnya 2000 and kemudian number, angka di belakangnya ya berapa. Misalnya 2006, 2006, 2005, 2005, 2008, 2008 ya. Tapi bisa juga ya langsung 2006 jadi nggak usah pakai N. 2006, 2005, 2008 ya itu juga bisa. Nah, selanjutnya setelah 2010 itu ada dua alternatif. Ya, jadi mau dipakai keduanya bisa ya dan benar. 2012, 2012 bisa atau 2012, 2012 bisa juga. Misalnya 2020, 2020 juga bisa ya. Nah, kemudian jadi untuk tahun sebelum 2000, cara membaca dalam bahasa Inggris itu adalah dengan membaca dua angka di awal,
lalu dilanjutkan dengan 2 angka di akhir. Ya, karena itu 1827 itu dibacanya 1827 atau ya 18 ya kan? Ditambah 27, 27. Nah, sementara untuk tahun setelah tahun 2000, cara membaca dalam bahasa Inggris itu adalah seperti kamu ya, membaca bilangan ribuan pada umumnya. Nah, karena itu 2001 itu dibaca dengan 2001 atau 2000 ya, 1. Ya, boleh seperti itu. Nah, jadi setelah mengetahui ya format-format penulisan tanggal dan gimana cara membaca tahun ya dalam bahasa Inggris, tentu kamu harus belajar ya gimana menyebutkan tanggal-tanggal tersebut secara utuh nih dalam bahasa Inggris ya. Jadi coba nih kita baca gabungan tanggal, bulan, dan tahun ya dalam bahasa Inggris dengan mengambil contoh di atas ya. Jadi kalau 13 TH September 2014 ya, kamu bisa membaca tanggal ini dengan the 13th of September 2014. The 13 ya. Nah, kalau misalnya ada 12 garing 5 2014 ya. Nah, dalam aturan bahasa Inggris versi British, ya kamu bisa membaca tanggal ini dengan the 12th of May. Jadi tanggalnya dulu nih ya. 12 Mei 2014. The 12th of May 2014. Ya, kalau aturan Amerika, maka bisa membaca tanggal ini dengan December the 5th. Ya, 5 Desember 2014, 2014. Ya, jadi selain menyebutkan tanggal, ya kamu pasti pernah ya menemukan kata-kata sebelum Masehi, misalnya 1 dekade. Nah, dalam bahasa Inggris tuh gimana ya cara menulisnya? Nah, jadi untuk menulis sebelum Masehi, dalam bahasa Inggris itu kamu bisa menulisnya dengan before common era, atau disingkatnya adalah BCE, atau before Christ, BC. Ya. Sedangkan untuk menulis setelah Masehi dalam bahasa Inggris, kamu bisa menuliskan dengan common era, atau CE, atau Anno Domini, disingkatnya AD. Jadi ini keduanya memiliki arti yang sama. Ya. Kemudian kita masuk ke penulisan tanggal. Jadi format formal ini biasanya penggunaannya pada situasi formal dan tertulis ya, seperti misalnya pada undangan pernikahan, surat resmi, surat pemerintah, dan lain-lain. Contohnya ya, untuk yang versi British style, ya, jadi tanggalnya dulu nih yang dibaca. Ya, the 13th of September 2014 gitu ya. Sementara kalau American September the 13th 2014 ya. Nah, sementara format yang tidak terlalu formal itu merupakan cara yang sering digunakan pada situasi yang tidak formal tapi tetap menunjukkan rasa hormat. Nah, biasanya itu ditemukan dalam surat lamaran kerja ya, misalnya penulisannya seperti ini, 13 TH September 2014 atau bisa juga dengan 13 September 2014. Ini cara penulisan versi British style ya. Sementara kalau American style itu bulannya duluan. Jadi September 13 TH ya, 13 gitu ada TH-nya ya. Atau September 13. Ini sama ya. Sama ya. Iya sama. Oke, ya. Seperti ini ya. Oke, jadi ini untuk ke versi American. Nah, selanjutnya kita masuk ke penulisan nama bulan. Nah, hampir sama ya dengan format di atas. Jadi penggunaan format ini digunakan ketika kamu tuh ingin menulis tanggal ya pada situasi yang kurang formal. Jadi misalnya kamu mau menggunakan saat mau menulis memo atau surat untuk teman akrab ya, atau surat bisnis yang sifatnya personal ya. Kamu bisa menggunakan kedua versi ini ya, mau versi British style atau versi American. Jadi bebas ya, mau mana aja menggunakan. Ya, jadi kalau misalnya nih suatu ketika kamu kerja di perusahaan asing, terus tiba-tiba kamu ada ngelihat atasan kamu, ya misalnya atasan kamu British, ya ngelihat angka gini nih, jangan bingung ya. Nah, lihat aja dia tuh orang aslinya dari mana. Kalau dia aslinya British, oh udah tahu nih ya, depannya itu artinya tanggal duluan ya. Kalau dia orang American, artinya nih bulan duluan gitu ya.
Nah, jadi format formal dan tidak formal ya. Jadi format penulisan tanggal dalam bahasa Inggris ini bisa ya dibilang multiguna. Jadi penggunaan tanggal ini bisa digunakan untuk halaman yang bersifat resmi atau tidak resmi. Contohnya yang tadi ya, British dan American. Jadi penggunaan tanggal seperti ini untuk penggunaan biasanya catatan, misalnya tulisan atau notes gitu ya, ditaruh di apa namanya tuh notes, catatan-catatan kecil gitu ya, sticky notes gitu-gitu. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak, Kak Everest? Hmm. Aku pengen nanya yang tentang koma, berarti kalau poin, oh berarti poin tuh artinya koma ya, wes. Point, point. Poin no. Mm-mm. Oke. Ada lagi? Sebentar. Udah sih, itu aja. Kayaknya aku ngerti, lumayan ngerti. Ada lagi? Sudah, Miss, itu aja. Udah. Bentar ya, aku stop dulu. Kita masuk exercise. Ini Kak Yuliana nggak join kah, Miss? Join katanya nih, Oh, oke. terlambat. Oke, contoh kalimat ya. Ya, Ulang tahun ibuku di tanggal 9 Juli. How do you say it in English? 9 ya, Miss? Ya, 9 Juli. Um, bentar, bentar. Mana? Birthday June. My mother birthday is 9 ini juga tehat mesti gimana ya, Miss, bacanya, maksudnya kayak Ninth ya. Jadi TH itu pas kamu mau ngucapin atau pronounce ninth itu TH-nya itu uh, apa gimana cara pas ngomong-ngomong lidah kamu tuh di antara dua gigi gitu. Terus pas kamu ninth gitu kan, pas lidahnya tuh keluar ya, ada hembusan yang keluar dari apa dari mulut kamu. Coba deh. berarti nin nin Ninth. Ada nani. TH-nya. Ninth. Oh, nin gitu. Ya. Oh, oke. Berarti my mother birthday is July 9 ninth. Kamu pakai versi yang mana ini? Versi Amerika atau versi British? Aku Versi Amerikan. kalau versi Amerika berarti my mother birthday is ninth July. Itu versi British ya. Jadi kalau British tuh angkanya duluan. Kalau versi Amerikan bulannya duluan. Amerika bulannya duluan ya, Mas ya. Mm-mm. Oke. Aku tadi yang pertama pakai bulan dulu tuh, yang July is July, terus ninth. July ninth ya. Jadi yang ini kan ulang tahun ibuku. Jadi pakai apostrof S ya. My mother's birthday.
Oh, yang ada tanda kutip di atas dia, Miss. Iya, betul. Ulang tahun ibuku. Oke. Jadi my mother's birthday is on the 9th of July. Oh, Atau is is on the July the 9th ya. the ninth. Oh, Selanjutnya, itu pakai the ya, Miss, tadi. The ninth. the 9th ya, yang Oh, oke. ke-9 maksudnya. Di tanggal 9 Juli. The 9th. The ninth. Selanjutnya ya. Sudah hampir jam 2 pagi saat gempa pertama terjadi. Saat gempa pertama. Tadi sudah hampir jam 2 pagi saat gempa pertama ya, Miss? Ya, gempa pertama terjadi. Eh, Kalau gempa tuh earth, earthquake atau quake aja, Miss? Earthquake. Gimana sih bacanya? Oh, Earthquake. Mm-mm. bentar. Um, it was almost 2 a.m. when the first quake. Terjadi. When the first quake. Sudah hampir jam 2 pagi saat saat gempa pertama terjadi. Oke, sorry. Mm-mm. It was almost 2 a.m. when the first earthquake hit. Apa? Nggak dengar. It Terjadi apa? was Mm-mm. bentar terjadi. So it was almost Mm-mm. 2 a.m. when the first earthquake happened, guys. Kan Ya, sebenarnya aku bisa pakai bingung. happen ya, tapi jangan, maksud aku jangan apa ya, jangan terlalu sering pakai kata-kata yang biasa gitu ya. Karena kan namanya Oh, juga belajar ya. Jadi kita pengennya tambahkan vocabulary-nya ya. Nah, jadi pakainya di sini occurred ya, terjadi. Tahu nggak tulisannya? berarti enggak, Miss, belum tahu gimana tuh. Nih ya, tulisannya occurred. Ada ya di itu, Zoom chat. Occurred. Occurred. Jadi di sini Gempa bumi. pakainya it is ya, bukan it was. Tapi it is almost 2 a.m. kan jam 2 pagi. Jadi selain bisa menyebutkan AM, ditambahin in the morning lagi boleh. Jadi it is almost 2 a.m. in the morning when the first earthquake occurred. Can you repeat that? Earthquake. Bisa diulang lagi? Oke. Occurred. Occurred. Ya. Berarti tadi pakainya is ya, Miss. It is. Ya. It is almost 2 a.m. 2 a.m. when the first earthquake occurred. 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 Ya, betul ya. Jadi kan ini ada U-nya. Jadi cara membaca U-nya itu kayak kamu nyebut komputer. Ada. Kalau misalnya kamu nyebut huruf U itu kan kayak Y, ada Y-nya gitu ya. Iya, U. iya. Ya, jadi ada Y-nya, occurred gitu ya. Saya telah mengunjungi Istanbul selama 2 kali.
Istanbul. Hmm? Istanbul selama 2 Istanbul. Istanbul itu pakai N ya, Miss? Pakai S. Istanbul. Oh. Visit Istanbul. To I have visited Istanbul for about 2 times. I've been atau I have Eh. been visiting Iya. Istanbul 2 times. Terus, oh iya, binnya Jadi pakai ketinggalan. have sama been ya, plus verb ing. Berarti I have been Mm-mm. Istanbul. Bentar, Istanbul for 2 kali? 2 times ya, Miss. Ya. Selanjutnya, ini adalah pertama kalinya saya pergi ke London. Ke London. Oh. Ini adalah this is my first time going to London. Yes, this is my first time going to London. Saya pikir kami telah bertemu untuk keempat kalinya hari ini. Keempat kalinya ya, Miss. Oke. Bentar. I think we have met for the 40 times today. 40 times artinya 41 dong, 40. Keempat kalinya bentar. 4 kalinya. Wait. 4 kali. Four times. Fourth, ya ada TH-nya. Oh, fourth. Tapi tetap pakai times gitu, Miss. Fourth time ya, bukan times. Time. Jadi I think we've met for the 4th time today. Fourth time gitu, Miss. Ya. Selanjutnya, ini bukan pertama kali Attila melakukannya. Ini bukan pertama kali Attila melakukannya. Adila. Itu Adila, Miss. Attila. Oh, Attila. Oh, oke. This is not the first time Attila has done it. This is not the first time Attila doing it. Oh, doing it. Ya, bisa diulang? Oh, this is not the first time Attila doing it. Yes, correct.
Oke. Selanjutnya, Nichkhun adalah salah satu anggota boyband Korea. Nichkhun adalah salah satu anggota boyband Korea. Boyband. Gimana sih tadi namanya? Nichkhun. Bentar. Nichkhun. Oh, Kamu suka nonton Korea nggak sih? iya, tapi aku baru denger itu Michikun siapa. Oh, Nichkhun, Itu Nichkhun. Apa sih ini namanya? Nichkhun ya? Nichkhun atau Nichkhun? Tuh, bentar. Berarti CH. Kun. Is a man. Satu. Nichkhun is a member of the Korean boy band. nomornya di mana? Member. Iya, member. Salah satu. Salah satu. Bentar. One of. Oh, Nichkhun is member one of the Korean boy band. Kebalik ya. Nichkhun is one of the members of a Korea's boy band. Nichkhun is one of the members of a Korea's boy band. Of the. Setelah Coba the diulang. ada. Okay. Nichkhun is one of the members of a Korea's boy band. Jadi of-nya 2 kali nih ya. Oh, berarti di Nichkhun is of Is one member of the members. Of the members. Oh, itu pakai S ya, Miss? Ya, pakai S. Kan salah satu. Jadi kan Pakai S. ada grupnya yang lain, ada teman-temannya yang lain. Kan dia cuma salah satu dari bagian si boyband Korea itu, jadi pakainya of. Terus ditambahin S, karena kan dia itu bagian dari salah satu anggota band itu. Jadi ada teman-temannya yang lain, ya nggak? Iya, oke. Is the Nichkhun is one. Benar nggak sih, is one member? Ya, benar. Benar. Nichkhun is one of the members. Is one of the member of members pakai S. Members. Nichkhun is one the members. One of the members. Ya Allah. One of the members. Yes. Of the Korean boy band. Of a Korea's. Kan ya boy band Korea. Boy bandnya itu kan bisa dihitung ya. Boy band Korea kan bukan dia doang kan. Nah, jadi pakainya a Korea's boy band. Koreans. Tapi ada tetap M-nya gitu kan ya, kayak Koreans, terus ada tanda kutip S. Iya. Korea's. Ya bacanya Korea's. Korean, Korea apa? Korea. Sini, Korea's boy band. Artinya boy band Korea. Bacanya Korea's boy band. Koreans boy band. Korea's. Oh, Koreas. Iya, Korea's. Korea's boy band. Sama kayak tadi ya, kayak My Mother's Birthday. Ya kan? Kan pakai koma atas. Jadi kayak gini nih. My Mother's Birthday. Oh iya. Oke, selanjutnya. Super Junior telah mengumumkan mereka kembali setelah 2 tahun. Super Junior telah mengumumkan
mereka kembali setelah 2 tahun. Setelah 2 mau mengumumkan kembali setelah Super Junior has announced gimana sih Miss? Announced. Super Junior has announced their comeback after 2 years. Ya, tapi ini aku mau kasih tahu ini, Super Junior. Super Junior itu terdiri dari berapa orang? Oh, berarti kayaknya enggak. Terdiri dari tunggal atau jamak? Jamak, itu banyak Jadi banget. pakainya apa? Have apa has? Pakainya Kalau apa? Kalau singular kan pakainya has. Singular tuh tunggal, ya, atau satu, terdiri dari satu orang. Kan has. Kalau jamak pakainya have atau plural sebutannya. Ya, jamak. Jadi kalau Suju, Super Junior itu jamak apa tunggal? jamak. Jadi pakai apa? Have apa has? Super Junior have Ya, announced. have ya. Have announced, ya, announced their comeback after 2 years. Announce itu pakai itu ya Miss yang apa? ID. Ya, announced. Ada ID-nya. Announce Super Junior have announced their comeback after 2 years. Ya, betul ya. Saya adalah anak pertama di keluarga saya. Bentar. I am the first child in my family. I am, apa tadi bisa bilang? I am the first child in my family. Ya, betul ya. I am the first child in my family. Anissa adalah istri pertama dan Maria adalah istri yang kedua. Ini adalahnya ada 2 ya, Miss? Kata adalahnya. Ya. Pertama. Anissa is the first wife and Maria is the second wife. Ya, betul ya. Okay. Anissa is the first wife and Maria is the second wife. Laura adalah siswa ke-14 di kelas ini. Kelas. Laura is.
Laura is the 14th student in this class. In this Ya, class. jadi kan si Laura ini adalah murid ke-14 ya. Jadi muridnya kan lebih dari 14 ya, ada murid yang lain. Jadi studentnya pakai S. Oh, Students. Laura is the 14th students in this class. Yes, correct ya. Laura is the 14th students in this class. Sebenarnya tuh ya, Miss, aku tuh susahnya tuh yang pas bagian ininya dulu, kayak yang TH-nya itu. Kayaknya tuh Iya, banget memang gitu. itu harus sering dilatih ya. Iya. Harus lidahnya tuh harus sering mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris biar terbiasa. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjadi guru di usia saya yang ke-44. Empat. Oh, Saya akan menjadi guru di usia saya yang ke-44. I will become a teacher at the age of 44. Coba dulu. I will become a teacher at the age of 44. Ya, jadi at ya itu kurang tepat ya. Kalau untuk mengucapkan usia itu kamu bisa bilangnya in my 44th ages. I will be a teacher in my 44th ages. Jadi di sini kenapa? Oh, berarti I will a teacher, become-nya tadi I will be. Kan pakai apa nih? Pakai apa namanya? Simple future. I will be a teacher karena tidak ada kata kerja kan. Jadi sebenarnya pakai be ya. Si be-nya itu menjadi apa? Kalau nggak ada kata kerja yang sifatnya aktivitas, maka menggunakan be. A teacher ini kan kata benda. I will be a teacher. Saya akan menjadi guru. I will be a teacher in the ages. Bukan egg. Apa tadi kamu bilang? Egg. Bukan bacanya bukan ages gitu ya. Tapi ages, G-nya itu dibaca J. Ages. The ages. Oke. Selanjutnya. Barack Obama adalah presiden kita yang ke-44. Apa sih namanya? Barack Obama. Oh, Barack. Presiden Amerika ya. Presiden Amerika kita yang pertama ya. Barack Obama is our first president of America. Bisa diulang? Amerika. Ini nggak usah pakai Amerika langsung. Langsung aja, iya. Barack Obama adalah presiden kita yang ke-44. Tadi aku kasih tahu Barack Obama itu maksudnya sekedar informasi aja bahwa dia adalah presiden Amerika. Presiden Amerika.
Tadi ininya jadi kan Miss, Barack Obama adalah presiden Amerika kita Hmm. yang pertama atau yang apa tadi? Jadi Presiden Barack Obama adalah presiden kita yang ke-44. Oh, 4. Berarti bentar. Barack Obama is our 44th president US. Barack Obama is our 44th president. Jadi pakai TH ya. 44th president. 44th president. Yes, 44th president. Gus Dur adalah presiden kita yang keempat. Gus Dur is our fourth president. Ya, Gus Dur is our fourth president. Megawati adalah presiden kita yang kelima. Megawati. Megawati is our fifth president. Bukan five ya. Fifth. Oh, fifth. Kan ada kata yang kelima. Jadi kalau kelima harus pakai apa? Pakai ordinal atau kardinal? Pakainya, bentar, aku lihat. Boleh lihat materinya. Iya, bentar. Kayak apa? Itu pakainya kardinal. Ordinal. Ordinal apa kardinal? Ini nih ordinal, sorry. Ya, ordinal ya untuk menyatakan tingkatan, level, tanggal gitu. Ordinal. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 itu kardinal. Ya. Ya. Selanjutnya. Tadi sampai mana? Megawati ya? Ya. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden kita yang ke-6. Ke-6. Oh, berarti presiden. Bentar, 6 itu Susilo Bambang Yudhoyono is our sixth president. Sixth. Ada TH-nya. Sixth. Susilo Bambang Yudhoyono is our sixth president. Jokowi adalah presiden ke-7 Indonesia. Oke, bentar. Ke-7. Oh, ada Indonesia. Presiden di Indonesia ke-7 di Indonesia ya, Miss? Jokowi adalah presiden ke-7 Indonesia. Berarti Jokowi is the 7th president of Indonesia. Ya, betul ya. Jokowi is the 7th president of Indonesia. Gampang kan? Kalau dipraktekin pasti gampang, Miss. Kalau dipraktekin gampang kan? Ya memang harus benar. Bahasa Inggris memang sering-sering praktek, harus sering-sering praktek. Aduh, ya benar sih, Miss. Trump adalah presiden Amerika Serikat yang ke-45. Nih ya, aku tulis Trump.
Itu Amerika ya, Miss? Ya, Presiden Amerika. Trump adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-45. Tertulisan. Oh, kode P. Trump. Presiden kayak Amerika Serikat. Sebentar. Trump is the fourth for 45th president of the ini Amerika bedanya US sama United. Oh, itu tingkatannya ya, Miss? United Sama States. ya. Kalau United States of America itu singkatan dari USA. Oke. Berarti Trump is the 45th president of the US atau of the Ya, of United the States. USA atau of the US ya. Boleh. Oh, Trump is the 45th ya, President of the USA. Ini adalah contoh ke-11 pada bilangan bertingkat. Ini adalah contoh ke-11 pada bilangan bertingkat. This is an example to bentar. This is an example. Bacanya gimana, Miss? Example. This is an example to the next on the numbers. Bilangan bertingkat apa? Ordinal number. Bentar. Ordinal number ya, bilangan bertingkat. Bilangan bertingkat tuh artinya gitu, Miss. Bilangan bertingkat itu artinya ordinal number, bahasa Inggrisnya. Oke, berarti this is an example to the next on the Nggak usah pakai next ordinal. lagi. This is the 11th example of an ordinal number. This is example-nya tuh setelah bilangannya itu 11, Miss. Iya, angkanya. Bentar. Berarti this is 11. Ya. The pakai the. This is the example. Berarti tadi to the ordinal numbers gitu, Miss. Ordinal number ya, of an ordinal number. Ada bilangan bertingkat. This is the 11th example. Jadi pakai TH ya belakangnya. Menandakan bahwa ini adalah contoh 11. Jadi kalau TH itu artinya ke-11 ya. Misalnya nih ya, 11. Artinya ini adalah yang ke-11.
ya. Kalau misalnya yang apalagi seventh, ya artinya yang ke-7 gitu loh ya. Ada yang ke gitu ya. Selanjutnya, nilai ujian saya adalah 75,45. 45 is 45 berarti point 3 my 75,5 Nilai ujian saya adalah 75,45. my exam score. Bentar. My X score nilai ujian Benar? score is 75.45. Ya. My exam score is 75.45 atau ini ke yayasan sosial. Setengah dari pendapatannya, Miss, ya. bentar. Sebentar nih kayak sinyal aku agak jelek deh. Oke. Bentar aku dulu. Miss, boleh ulang nggak, Miss? Oke. Bentar ya tadi. Setengah dari pendapatannya dia sumbangkan ke yayasan sosial. Setengah dari pendapatannya dia sumbangkan ke yayasan sosial. Sumbangan tuh, Miss? Sumbangan donated. Sumbangkan, maksudnya sumbangkan, donated. Half of his income he donated to social yayasan tuh sosial apa, Miss? Foundation. Oh, ada S-nya. Ya. Benar ya. 2/3 bumi dipenuhi air mulai dari sungai, danau, laut, dan samudra. 2/3 bumi dipenuhi air mulai dari sungai, danau, laut, dan samudra.
sungai dan Miss, sorry, can you hear me, Miss? Yes, I can hear you very well. Okay, wait. Soalnya ini Ada kok. Nggak apa-apa, lanjut aja. Dipenuhi case-nya aku air. deh. Kedengeran nggak? Dua per tiga. Bentar. Tadi 2/3. 2/3 apa? Two, Cheers. 2/3. 2/3. Oh, 2/3. 2/3. Ya. 2/3. 2/3 bumi. Bumi. Earth. The earth. Ya, the earth-nya cuma satu. Jadi pakai the. The earth dipenuhi air apa? Begin to be. Oh, Oh iya, benar-benar. Sorry. bener yang Ranging from rivers, lakes, lagi laut apa? right. Dari there. Lakes tuh itu besar danau ya, Miss? Danau ya. Rivers. Bentar. Oh, rivers. And oceans. Ocean. Ya. Oceans. Ocean itu artinya apa? Samudra. Ya, betul ya. 1/5 penduduk desa bekerja sebagai pedagang kain batik. Oh, pedagang. 1/5. 3, 4. Miss, 1/5 berapa? Maksudnya apa? 1/5. Oh, 1. 1/5 ya, fifth pakai TH. Oke. 1/5 sebagai penduduk desa. Penduduk desa apa? The village. The village. G itu dibaca J. Jadi the villagers. The villagers. Population works sebagai bekerja sebagai itu. Bentar. Sebagai itu apa? As. Works as kalau batik tuh biasa aja kan ya, Miss, atau ada Batik ininya? sama batik ya. Batik cloth. Batik cloth, pedagang apa? Bentar. Traders. Trade. Oh. Traders. Itu ada S-nya ya, Miss, berarti? Ya. Traders. Kan artinya jamak. Kan 1/5 penduduk, jadi bukan tunggal ya. Ya. Ya, jadi banyak ya. 1/5 penduduk desa kan bukan satu orang. Jadi pakai S ya untuk menandakan bahwa nih pedagangnya banyak. Jadi 1/5 of the villagers work as batik cloth traders. Oke. 1/5 the villagers of the villagers works as batik cloth traders. Ya. Work-nya nggak usah pakai S. Karena kan 1/5 penduduk desa. Banyak. Kalau misalnya kayak simple present tense kan
Kalau misalnya yang jamak nggak perlu pakai S. Kalau Hmm. tunggal baru pakai S. Oh iya, sorry. Berarti work as batik cloth traders. Ya. Selanjutnya. Saya memperoleh nilai 82,49. 82,49. 82,49. Mm. Bentar. I of 8 to 4. I got a score of 8, 2.49. I got. I Coba got diulang. I got score Mm. I got score of 8, 2.49. Ya, bisa ya. Atau bisa juga di belakang. Skornya. I got 82.49 score. Oh, skornya biasa juga. Ya, bisa di belakang. Selanjutnya, ibu saya memberi gula 2,45 kg ke masjid. Ibu saya membeli gula 2,45 kg ke masjid. Oh, membeli ya, Miss. Kirain memberi. Memberi. Oh, benar, memberi. Mm-mm. Bentar. Kilogram. 2 point. Bentar. My mother bought to masjid tuh mosque ya, Miss? The mosque. Bacanya mosque. Bacanya mosque ya. Oh, mosque. M-O-S-Q. Bacanya mosque. Oh, mosque. Mosque. Bacanya, tulisannya mosque, tapi bacanya mosque. Mosque. Itu pakai Q kan ya, Miss? Ya. Ya, bentar. How to... Bentar, 2. My mother bought 2.45 kilogram of sugar the mosque. Mosque bacanya. Tulisannya memang mosque, tapi bacanya mosque. Oh, mosque. Ya, terus Berarti ini memberi, bukan membeli. Jadi give. Memberi. Ya, Oh, memberi. sorry. Memberi berarti my mother. 2,45 kilogram ke masjid. Membeli gula. Tadi aku dengarnya kamu nyebutin kayak ada 35-nya gitu ya? 30 kamu bilang. 40. Oh iya. Aku bilang, sorry. Berarti my mother bought to Memberi, 40. bukan membeli. Give. Sorry. Give ya, give. Kalau bentuk keduanya kan give. Dari give. Oh, berarti ini pakainya I ya, Miss? My mother. Kan ibu saya. My mother gave my mother gave 2.45 kilogram sugar
to the most. Oh, 2.45 kilogram of sugar. Gulanya ketinggalan nih. To ini tapi yang aku baca tadi benar yang 2.45 Benar-benar. Tapi kilogram kurang sugarnya aja, kurang sugarnya. Of sugar. of sugar. Oh, ada of-nya, sorry. Of sugar to the most. Ya. Most ada Q-nya. Oh, most. Ya. Coba kamu baca ini artinya apa nih? Artinya apa terus bacanya gimana? Bentar. Q. Hah? Q. Artinya apa? Itu aku Artinya? Tahu nggak antri. artinya? Ya, antri. Bacanya gimana? Q. Cara bacanya gimana? Gimana? Q. Cara bacanya Q. Oh, Q. Ya, Q aja. Artinya Oh, antri. berarti Q. Oh, Q. Oh, berarti kayak baca ini nggak sih, Miss? Kayak baca huruf Huruf Q. Kayak kita kan baca Q gitu kan? Q Iya, gitu betul. aja ya. Kalau sebentar. Kalau American atau apa ya? Kalau British tuh bilangnya line ya. Jadi itu artinya antri juga. Please line up gitu ya, antri. Atau Q itu apa? British ya biasanya. Q. Oh, kalau Q itu di British, kalau line itu di Amerika. Ya, line up gitu. Selanjutnya, Zaid membeli beras 2,45 kilogram kepada anak yatim. Zaid membeli beras 2,45 kilogram kepada anak yatim. Bentar. Tadi siapa Miss namanya? Zaid. Zaidnya Miss namanya? Zaid. Oh, pakai D. Membeli kan ya Miss, bukan tersalah ya. Takut salah ya. Antar tadi bedanya cuman Zaid bought 2.55 kilogram 45 atau 45 2.45 kilogram of rice for bentar, anak yatim apa? Anak yatim apa? Apa sih? Orphans. Jadi kalau ada hurufnya kan orphan ya, tulisannya gini, orphans. Ada P sama H, itu bacanya F ya. Kalau ada huruf P sama H itu bergandengan kayak gitu, itu dibacanya F. Jadi orphans. Kayak misalnya kamu tulis, kayak misalnya gini nih. Ini bacanya apa? Phone, pakai F. Oh, phone. Ya, kalau ini cara bacanya apa? Alfabet. Ya, pakai F ya. Ada huruf PH-nya bergandengan gitu. Jadi itu dibacanya F. Orphans. Berarti tadi apa? Orphans. Orphans. Tulisannya kan orphans. Jadi cara bacanya orphans. Jadi incomplete sentence coba. Zaid bought 2.45 kilogram of rice for orphans. For the orphans. For the orphans. Orphans. Ya. Oke, nanti PR-nya buat 5 kalimat. Mengundangkan number ya, ordinal dan cardinal.
menggunakan number Number ordinal ordinal atau dan dan cardinal. Menggunakan ordinal dan cardinal number. Oke, itu sama artinya dalam bahasa Indonesia ya. Alright, Miss. Oke, selanjutnya. Ketebalan kertas itu adalah 0,2445. 0,445. 2445. Oh, sorry. 2445. Tapi ini koma dulu ya, Miss. 0,2445. 0,2. Oh, ada 4-nya ada 2. Oke. Mm-mm. Sebentar. Ketebalan tuh thickness ya, Miss? Ya, tik aja, tik. Oh. Nggak usah pakai nes, tik aja. Oke. Thick under that. Two. No. Point. Oh. The thick of the paper is 0.24 24 45. Nggak usah pakai 2. Nggak usah pakai 24, 45 gitu nggak. Tapi disebutin aja angkanya langsung. 2445. Oh, berarti 20. Ya, jadi cara menggunakannya apa mengartikannya ke dalam bahasa Inggris, the paper it is 0 point atau bisa juga point atau bisa juga not point 2445 thick. Oh, tadi the paper is ada isinya kan ya, Miss? The paper it is. Oh, it is 0 point 2445 thick. Oh, nggak pakai. Oh, berarti langsung tick ya, Miss, nggak pakai D. Tadi aku pakai D soalnya. Okay. The paper it is 0.2445 thick. Thick, ya ada THICK. Okay. Thick. Dia makan 2/3 dari kue tersebut. Dari kue tersebut itu two-thirds of 2/3. He ate two-thirds of the cake. He ate 2/3 of the cake, ya benar ya. 3/4 dari populasi binatang sudah punah. Poppy ya, Miss? Dari apa tadi, Miss? Sorry. 3/4 dari populasi binatang sudah punah. Oh, populasi. The popular 3/4 3/4.
three quarters of the animal population is Hmm. all sudah punah tuh sebentar. Sudah punah tuh apa ya, Miss? Extinct. 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 Cara tulisannya gini ya. Penulisannya, cara bacanya extinct. Coba diulang. Coba diulang, Kak. Oke, sebentar. The quarters of the animal population is extinct. Extinct. Nah, ini kan ada kata sudah. Jadi kalau sudah itu kan harus pakai has been extinct. Karena 3/4 dari populasi binatang. Kenapa pakai has? Karena binatang. Ya. Jadi has been extinct. Berarti. Jadi 3/4 population of the animal has been extinct. Bentar. Berarti langsung ke 3/4 animal Population of the animal has been extinct. Berarti animalnya setelah population atau sebelumnya? Setelah. Bentar. The quarters population of animal has been extinct ya. Selanjutnya. Kayak ini bacanya tuh kayak ting gitu ya, Miss, kayak ada ya. Ada ing-nya, kayak ada ing-nya gitu ya. Pada 13 Mei 2007, Daniel lahir. Atau Daniel sudah lahir, telah lahir. Daniel telah lahir. Pada 13 Mei Daniel telah lahir gitu ya, Miss? Pada 13 Mei 2007. 2007. Daniel telah lahir. Oke, bentar. Tadi. Ya. Today is March. Has wine. 2000. On 30 May 2000. Ya. Was born. On apa? Diulang. On 30 May atau Mei. Kalau kamu bilang 30 itu artinya 30. 13. Ya, 13. Ada TH-nya ya, kan tanggal. 13th May 2007, Daniel was born. Ya. On May 13th atau on 13th May 2007, Daniel was born. Senin 5 Mei adalah hari terakhir saya bekerja.
Monday, May. Bentar. 5. Monday, May 5th is my last day of work. Tanggal, jadi penyebutannya pakai 5th ya, bukan 5. Walau di Oh, itu 5th. bilangnya 5 Mei, tapi dalam bahasa Inggris itu May 5th atau May the 5th. Sama aja. Monday, May the 5th is my last day of work. Of work. Mm. Oke. Sampai sini ada kesulitannya nggak? Ada. Apa tuh? Itu loh, Wis. Aku bingung yang di ordinalnya. Suka Kenapa? lupa. Urutannya. Iya, kayak yang apa tadi tuh yang kayak 3 itu apa third. Aku tuh kayak Kan ada bacanya di tuh masih materi. bingung. Iya. Ada di materi. Bisa dibuka lagi materinya ya. Ya. Oke. Cara bacanya sih, Miss, lebih ke cara bacanya tuh aku bingung. Third ya. Jadi kalau misalnya 1 SD kan bacanya first. 2 ND bacanya apa? Second. Coba kamu buka materinya lagi. Terus kamu Oke, yang udah. baca nih sekarang. Apa Oke. tadi ordinalnya apa? Ordinalnya. Bentar. Ordinalnya itu ada first, Mm-mm. second, Mm-mm. Terus? dan apa 3? Third, ya, Miss. Ya. Fourth, Mm-mm. fifth, Mm-mm. 10th, 10th. 10th, Mm-mm. 11th, Ya. 12th, 13th, 14th, Ada TH-nya ya. 15th. Ya. Terus? Oke. 15th, 16th, Ya. 17th, Ya. 20th, 20th. 20th, Ya. 21st, Mm-mm. 22nd, Mm-mm. 23rd, 23rd. or 23rd, Ya. 24th, Ya. 25th, Ya. 100th. Ya. Itu bisa. Bisa kan? Jadi tinggal dibiasain aja ya. Jadi kalau mau penyebutan tanggal, ya kamu bisa bilang, oh kapan nih kita ketemuan? Oh, on the 2nd of May. Itu juga bisa. Jadi nggak perlu nyebutin tahunnya ya. Ya kan udah pastilah kita tahun sekarang tuh tahunnya 2023 ya. Jadi nggak usah bilang. Atau bisa juga bilang on the 2nd gitu ya. Artinya tanggal 2 gitu. Langsung ya nggak usah bulannya gitu. Bisa juga ya. Itu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Yang lainnya ada yang kesulitan-kesulitan lainnya ada nggak? Ini yang mana sih? Yang poin. Desimal. Apa? Iya, Bilangan. itu iya yang kayak aku tuh suka poinnya itu suka ketinggalan gitu loh. Kata poinnya. Jadi langsung udah gitu ini tapi kalau poin di depan bisa, di tengah-tengah bisa gitu ya, Miss? Jadi kalau misalnya poin itu kan maksudnya yang 0,25, jadi nolnya nggak dibaca juga boleh. Tapi kalau komanya yang ketinggalan itu nggak boleh ya. Kalau kamu Oke. kan yang ketinggalan malah komanya ya kan, bukan Iya, nolnya. karena tadi ada Ya, poinnya. kalau nolnya nggak apa-apa ketinggalan, tapi kalau komanya nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya 0,25, kamu bisa bilangnya 0.25. 0.25 itu artinya ya 0,25 sama aja. Jadi nolnya nggak disebutin ya. Jadi komanya itu point ya. Poin. Kayak misalnya 0,75. Jadi yang dibaca itu mulai dari komanya aja. 0.75. Ya artinya udah paham lah ya. 0,75. Ada lagi mungkin yang lain? Udah sih, Kalau Miss, itu pecahan aja. gimana pecahan? Bentar. Pecahan tuh Fraction.
Jadi kalau fraction ini kan nggak sering dipakai ya, nggak semuanya dipakai. Kayak misalnya 12/100 itu kan jarang dipakai. 21/1000 juga jarang dipakai. Tapi kalau misalnya 1/4, setengah, 3/4, ya 1/3 itu sering ya dipakai. Kalau 1/4 sama setengah itu kan sering dipakai dalam jam biasanya. Iya, Ya. a quarter, a half. A half. Kalau 3/4 itu kan biasanya juga sering ya. Kayak misalnya kue-kue gitu kan, pembagian apa? Inilah ya, pecahan-pecahan untuk kue gitu. 1/3 juga kan masih sering ya digunakan. Tapi mulai dari 2/3, 3/8, 3/16, 1/32 itu jarang banget ya. Apalagi kalau kamu tuh berkecimpungnya bukan di apa ya, bukan di angka-angka kayak gini. Iya, benar-benar. Ya, yang biasa yang menggunakan angka-angka itu siapa tuh? Ya, tergantung profesi sih ya. Kalau Iya sih, Miss, iya sih, aku pernah denger kayak 1/4 gitu yang pas aku belum ngerti ini bacanya tuh gimana gitu kan. Kayak ngomong seperapat gitu loh, Miss. Itu ya, 1/4 kan ya, Miss? sama. Iya, sama quarter. Nah, nanti ya minggu depan deh coba kita belajar tentang jam. Kan kamu belum pernah dapat tentang jam kan? Cara membaca jam dalam British sama cara membaca jam dalam apa American style gitu ya. Miss, udah, Miss. Udah. Kapan? Udah. Yang sama nih, aku ada ininya, Miss. Bentar. Number. Oh, udah ya. Jam. Iya, Telling yang the time. sama Iya. Yang pertama kan itu. ya. Paling pertama banget Iya, kalau gitu kan kamu udah tahu ya cara membaca jam itu kan a quarter itu sering digunakan ya sama a half. Iya, gitu. A half. Ada lagi? Kita masih ada 2 menit lagi. Bentar. Aduh, Miss, kok kayaknya susah banget sih, Miss. Yang mana? Number ini? Iya, kayak susahnya di mana? Kayak banyak Yang banget mana? gitu. Yang susah yang mana? Sebentar. Years 100. Setelah 2000. Itu sih, Miss, yang pokoknya problem aku di ordinal numbers, terus di desimal, ya Miss, bacanya desimal. Ya, desimal. Terus cara ininya nih, Miss, apa sih sebutannya ya, kayak menyusun kayak dari menyusun kayak hari, bulan, tahunnya itu aku belum suka lupa membedakan kayak mana British and mana American. Oh, jadi kalau British itu ya diingat kalau tanggalnya duluan itu artinya British, tapi kalau American itu bulannya duluan. Ya mungkin kalau misalnya belum diaplikasikan ya, mungkin belum terasa ya manfaatnya. Iya. Kalau udah diaplikasikan, ya biasanya dunia kerja atau biasanya nggak dunia kerja atau hal-hal di mana kamu berkomunikasi dengan warga negara asing gitu ya, atau internasional lah ya, dunia-dunia internasional. Di situ pasti akan banyak ya bisa diaplikasikan bahasa Inggrisnya, mulai dari penulisan tanggal ya. Jadi memang harus banyak praktis ya supaya membiasakan. Jadi kalau pernah kamu dengar ya istilah atau apa namanya itu Allah bisa karena biasa. Jadi semakin sering kamu praktis, semakin kamu akan cepat bisa. Iya, betul. Itu. Ini aku mau tanya, ini kan yang aku sempat ngelihat materinya yang di bawah ini yang kayak tanggal 7, 12, 14 gitu. 7, 12, 14 itu yang mana? Iya, yang paling bawah, Miss. Oh iya. Penulisan nama itu bulan. Itu 14 berarti langsung ke 14-nya aja gitu ya. Jadi nggak perlu pakai 2000 atau depannya gitu. Iya, langsung 14. Jadi itu bisa boleh. pakai year-nya, jadi bisa pakai
bisa yang kamu bisa lihat kalau yang American itu bisa pakai langsung 14. Ya sama sih, yang British juga sama ya. Nah, tapi yang membedakan yang satu kan apa? Harinya duluan, ya tanggalnya duluan disebutin. Iya, iya. Kalau yang American bulannya duluan. Gitu ya. American gitu. Nah, biasanya yang penulisan nama bulan yang kayak gini ya, yang paling terakhir kamu lihat itu di halaman terakhir, itu hanya untuk sifatnya personal ya, kayak nulis memo atau catatan kamu, misalnya ada tuh sticky note ya, post-it yang kayak gitu-gitu. Nah, kamu tulisnya di situ, kayak gitu ya. Pokoknya intinya sifatnya personal, jadi bukan yang formal atau apa ini ya, kayak casual gitu loh ya. Oh iya, iya. Memo, surat antar temen akrab ya, surat bisnis yang sifatnya personal. Ini dulu ya, bos aku dulu waktu di kantor kontraktor asing ya Australia, bos aku tuh orang Australia. Tiba-tiba dia tuh suka kali dia bikin post-it gitu kan, terus dia isi tuh tanggal-tanggalnya kayak gini ya sama. Tapi waktu itu dia pakainya versi yang British ya. Soalnya dia kan Australia. Nah, waktu aku pindah ke kantor yang American gitu ya, organisasi Amerika, itu semuanya mulainya di tanggal-tanggal dulu. Maksudnya bukan, mulainya dimulai dari bulan, di bulan ya. Jadi beda. Ya, makanya Oh, itu iya, iya. ya. Jadi semakin banyak kita apa ya berkomunikasi dengan macam-macam apa warga negara gitu ya. Semakin banyak nanti ilmu pengetahuannya akan bertambah. Gitu sih. Aku pernah nih, Miss, baca misalkan kayak surat kayak atau lamaran kerja atau kontrak gitu, aku tuh pasti bacanya tuh aku sempat bingung kenapa dia bulannya dulu, terus kenapa dia bisa bulannya dulu, terus hari, terus tahun. Apalagi kalau yang di website gitu loh, Miss, yang dari online, aku tuh sering banget. Aku bingung nih, ini kok nggak masuk ininya. Ternyata Masuk dia American kali dia mungkin iya, organisasinya lebih itu ya, lebih ke kiblatnya lebih ke American lah pokoknya. iya, bulan, tanggal, dan tahun. Mm-mm. Nah, jadi kadang-kadang ya kita kan kadang-kadang bingung ini kalau misalnya bulan dulu nih cara bacanya gimana, apalagi kalau misalnya tanggalnya di bawah 12 gitu ya. Kayak kadang-kadang kita confuse ya, ini aduh gimana sih gitu ya. Tapi balik lagi ya, kita harus confirm lagi ini tanggal berapa nih maksudnya gitu ya. Iya. Kecuali kalau misalnya 13 kan udah jelas kan ini pasti tanggal kan. Kan nggak ada bulan 13 ya. Iya makanya, iya Miss, aku pernah bingung gitu, ini gimana sih, ini salah apa gimana? Oh ternyata dia British. Iya gitu ya. Yang dulu atasan aku tuh nggak pakai 2014 jadi kayak cuma 13 garing 2 garing 14 gitu. Dia suka taruh tuh di notes-notes dia ya di sticky sticky apa sih kayak post-it gitu dia suka nempel-nempel gitu. Oh iya, iya, tahu, tahu. Ya, ya jadi itu hanya untuk apa sekedar informasi ke diri dia sendiri kan maksudnya sama anak buahnya dia yang bisa masuk ke ruangan dia gitu. Gitu sih. Oke, sampai sini Kak, ada pertanyaan lagi nggak Kak? Udah Miss, cukup. Nanti aku praktekin lagi, aku ingat-ingat. Ya. Oke, jangan lupa PR-nya ya. Kalau Oke memang nggak ada Miss, pertanyaan lagi, kita selesaikan sampai sini ya. We oke end Miss, this thank you. session. See you Thank next you week, Miss. Kak Everest. Okay, bye. Bye-bye. Have a good night.